Wakil Gubernur Kalimantan Selatan sholat Idul Fitri di Masjid Raya Sabilal Muhtadin bersama ribuan umat Islam. Umat Hindu memperingati Hari Raya Nyepi. Kematian jurnalis Juwita semakin terkuak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Badua. Saudara, Anda kembali menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini edisi Senin 31 Maret tahun 2025 bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Dan selama kurang lebih 60 menit ke depan kami akan menyampaikan serangkaian peristiwa yang terjadi dalam Kalimantan Selatan hari ini. Bersama saya Mela Azadi, inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Mengawali Kalimantan Selatan hari ini, Saudara Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah di Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin bersama ribuan masyarakat. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin berpesan, Ramadan merupakan momentum meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah. Diharapkan masyarakat dapat selalu senantiasa berbuat baik dan rajin beribadah agar terus mendapat hidayahnya. Rayakan kemenangan setelah sebulan penuh berpuasa, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah di Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin, dipimpin oleh Imam dan Khotib Ustadz Tuan Guru Haji Ilham Humaidi. Pelaksanaan sholat Id berjalan khidmat dan tertib, diikuti ribuan masyarakat. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin berpesan, Ramadan merupakan momentum meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diharapkan masyarakat dapat selalu senantiasa berbuat baik dan rajin beribadah agar terus mendapat hidayahnya. Mudah-mudahan kita diberikan ketakwaan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah, dan yang utama adalah mudah-mudahan sebulan penuh berpuasa kita merubah akhlak kita sehingga kita bisa bertakwa kepada Allah. Selama Ramadan, Masjid Raya Sabilal Muhtadin berhasil mengumpulkan zakat mal berupa uang 145 juta rupiah, zakat fitrah berupa paket beras 1.800 paket, dan telah disalurkan kepada 2.000 lebih penerima manfaat atau mustahik. Ribuan jemaah memenuhi lapangan Makosat Brimob Polda Kalimantan Selatan di Banjarbaru untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Jemaah diajak untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menerapkan nilai-nilai Idul Fitri dalam kehidupan sehari-hari. Lagi disampaikan kepada Bapak Ibu. Pelaksanaan Idul Fitri 1446 Hijriah di lapangan Makosat Brimob Polda Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru pada Senin pagi berlangsung hikmat. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan mengatakan momentum Idul Fitri guna mempererat hubungan antar sesama anggota Polri serta masyarakat. Kegiatan ini menjadi simbol semangat gotong royong dan pengabdian dalam menjaga keamanan serta menciptakan kedamaian di Kalimantan Selatan. Semoga dalam perayaan ini kita tetap menjaga ketertiban agar pelaksanaan perayaan ini bisa aman dan nyaman. Para pemudik agar berhati-hati di jalan, keluarga menunggu di rumah, dan apabila dalam perjalanan memerlukan bantuan informasi dari petugas, dipersilakan untuk bisa mampir menemui petugas untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Seluruh jemaah diajak untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menerapkan nilai-nilai Idul Fitri dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan hubungan antara Polri dan masyarakat semakin harmonis serta menciptakan suasana Idul Fitri yang penuh kebersamaan dan kedamaian. Momentum Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, masyarakat Banjarbaru diajak untuk saling menjaga keharmonisan antar umat beragama. Kerukunan umat beragama di Banjarbaru menjadi kekuatan yang menyatukan berbagai elemen masyarakat.
Masyarakat Banjarbaru juga diimbau untuk lebih menghormati dan mempererat kerukunan antar umat beragama. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Banjarbaru, Muslih Amri, menekankan pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama dan berkomitmen untuk menciptakan suasana yang harmonis di tengah masyarakat yang beragam. Hanya mengharapkan bahwa dalam menghadapi Lebaran Idul Fitri tahun 1446 Hijriah ini, agar supaya kita sama-sama saling menghormati antar umat beragama. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Banjarbaru tetap aman, damai, dan menghasilkan yang lebih baik lagi. Kerukunan umat beragama di Banjarbaru telah terbukti menjadi kekuatan yang menyatukan berbagai elemen masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Kota ini dikenal dengan semangat toleransi yang tinggi, di mana setiap perayaan keagamaan selalu diwarnai dengan saling menghormati dan mendukung antar umat beragama. Masyarakat Banjarbaru yang dikenal dengan keberagamannya diharapkan tetap menjaga toleransi dan keberagaman baik dalam kegiatan ibadah maupun dalam aktivitas sosial sehari-hari. Pemirsa, pawai ogoh-ogoh meriahkan perayaan Nyepi di Banjarmasin. Ogoh-ogoh diarak sekitar Pura Agung Jagatnata Banjarmasin dan menarik perhatian masyarakat. Inilah ogoh-ogoh yang diarak umat Hindu di sekitar Pura Agung Jagatnata Banjarmasin. Pada pawai ogoh-ogoh perayaan Nyepi 2025 Tahun Baru Saka 1947, ogoh-ogoh ini mempresentasikan Buta Kalat, sosok raksasa yang menakutkan dan jahat. Ogoh-ogoh juga berarti sesuatu yang digoyang-goyangkan, sehingga dalam atraksinya ogoh-ogoh tak hanya diarak berkeliling, namun juga diiringi gamelan Bali yang disebut Bleganjur. Bagi umat Hindu, ogoh-ogoh merupakan simbol keburukan serta hal negatif manusia maupun alam semesta. Sehingga arak-arakan ogoh-ogoh ini menjadi bentuk introspeksi diri akan kebaikan dan keburukan. Makna ogoh-ogoh itu adalah tiada lain simbolis dari keburukan yang ada di dalam tubuh kita. Makanya ogoh-ogoh tidak ada yang wajahnya cantik, pasti wajahnya buruk. Ya kan? Nah itu. Jadi itu kita arak, bukan kita banggakan, agar kita bisa melihat ke dalam diri bahwa saya begini sifat saya, sifat buruk saya ada dalam diri. Seperti itu, mengetahui, menunjukkan bahwa saya memiliki keburukan, tapi yang di bawah kami tetap kebaikan. Arakan ogoh-ogoh juga menarik perhatian warga sekitar, Fitri salah satunya. Ia mengaku baru pertama kali melihat ogoh-ogoh dan takjub dengan desainnya. Ya mau ke Sungandai, terus lihat apa ini ada arakan ogoh-ogoh, terus langsung balik lagi ke sini mampir, ngajakin anak-anak ya foto-foto di ogoh-ogohnya, soalnya iya bagus banget desain ini. Ya baru pertama kali. Biasanya kan lewat dari sini langsung di Bali aja. Setelah diarak, ogoh-ogoh akan dimusnahkan dengan cara dibakar dalam proses Tawur Agung Kesanga. Menjalankan ibadah Nyepi, umat Hindu memiliki 4 pantangan yang tidak boleh dilanggar. Pada momen ini, umat Hindu diajak untuk menghentikan sejenak segala bentuk kesenangan duniawi dan fokus sembahyang untuk membersihkan diri dan alam semesta. Usai menjalankan upacara Tawur Agung Kesanga, yakni membersihkan jagat buana alit dan buana agung di Pura Agung Jagatnata Banjarmasin, umat Hindu di kota Banjarmasin menjalankan tapa brata atau berdiam diri selama 24 jam. Dalam menjalankan tapa brata ada 4 pantangan yang tidak boleh dilanggar umat Hindu, yakni amati karya pantangan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, amati lelungan pantangan untuk bepergian, amati geni pantangan menyalakan api maupun alat elektronik lainnya, dan amati lelenguan pantangan untuk bersenang-senang. Umat Hindu diajak untuk menghentikan sejenak segala bentuk kesenangan duniawi dan fokus sembahyang. Salah satu Hindu sih, Nyepi untuk tahun ini tuh sangat berarti. Soalnya kayak sebagai salah satu upacara kami, salah satu bagaimana cara kami ingin membersihkan Buana Agung dan Buana Alit. Apalagi tahun ini penyepian di Banjarmasin ini sedikit berbeda karena ada arak-arakan ogoh-ogoh pada tahun ini. Karena tahun ini adalah kalau tidak salah perdananya. Untuk tahun baru Saka ke depannya, semoga umat Hindu semakin bisa mengontrol emosi dan segala hal, lalu juga menjalankan ibadah catur berata penyepiannya sebagai salah satu cara kami bagaimana menjaga alam semesta agar berjalan dengan sebaiknya.
Saat perayaan Nyepi, umat Hindu berdoa, berdiam di rumah, fokus ibadah mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Hyang Widiwasa untuk menyucikan diri dan alam semesta. Pemirsa, informasi terkait Idul Fitri momentum berbagi kebahagiaan akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari kemenangan telah tiba, saatnya kita kembali pada fitrah dan saling maaf-memaafkan. Momentum Idul Fitri adalah waktu terbaik untuk mempererat tali silaturahmi dan menghadirkan ketulusan di dalam setiap perjumpaan. Ulun Haji Muhyiddin, Gubernur Kalimantan Selatan, beserta keluarga dan segenap jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Idul Fitri ini membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Selatan. Paman Kalsa, setia melayani, maju bersama. Hari Raya Idul Fitri selalu menjadi momen yang ditunggu-tunggu, membawa kesan bagi jiwa yang berhasil untuk bersabar dan bersyukur. Setelah sebulan penuh berpuasa, kini saatnya untuk merayakan kemenangan dengan hati yang bersih dan saling memaafkan. Ulun Haji Hasnuryadi Sulaiman, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, beserta keluarga dan segenap jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhonya untuk Banua tercinta. Amin, Allahumma amin. Paman Kalsa, setia melayani, maju bersama. Selamat sore bagi Anda yang baru bergabung bersama kami dalam Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa, malam Idul Fitri diwarnai takbiran dan semangat berzakat. Idul Fitri menjadi saat yang tepat untuk saling berbagi kebahagiaan dan menolong sesama. Malam takbiran menyambut Hari Raya Idul Fitri di Banjarbaru dan yang terdengar menggema di seluruh penjuru kota. Umat Muslim juga menunjukkan semangat kebersamaan yang tinggi dengan menunaikan zakat fitrah. Di berbagai titik seperti masjid, musola, dan pusat-pusat pengumpulan zakat, ramai warga yang mendatangi untuk menunaikan kewajiban zakat fitrah. Mudah-mudahan dalam menghadapi Idul Fitri ini dengan tenang, dengan aman, dengan damai, dan masyarakat kita Banjarbaru jangan terlalu menginginkan keinginan sendiri, bahwa keributan yang bisa terjadi itu bisa keinginan nafsu sendiri saja. Dia ingin ribut, dia ingin tidak tenang, itu dari keinginan sendiri saja. Ciptakan dengan suasana yang aman dalam Lebaran, suasana yang tenang, suasana yang menggembirakan, menceriakan kepada masyarakat Banjarbaru dalam menghadapi
menghadapi Lebaran Idul Fitri ini. Idul Fitri disambut sukacita umat muslim, semua antusias merayakannya. Salah seorang warga Banjarbaru, Angga Satria Dwi Permana, mengatakan Ramadan dan Idul Fitri kali ini memberikan suasana baru bagi dirinya. Hal ini dikarenakan bertambahnya anggota keluarga di hidupnya. Terkait Ramadan tahun ini, kalau bagi saya hikmahnya banyak ya. Saya bisa dapat keluarga baru, anak baru. Karena saya juga telah dikaruniai anak yang baru di tahun ini, di tahun Ramadan ini. Ya banyak, ada yang berbeda lah di Ramadan tahun ini. Sangat berbeda, yang kerasa tuh ya memiliki anak itu Bang. Satu. Yang kedua, saya mempunyai keluarga baru gitu kan. Mungkin tahun-tahun kemarin keluarga saya ayah sama mama, sekarang saya jadi ayah. Idul Fitri tidak hanya dirayakan sebagai momen kemenangan setelah berpuasa, tetapi juga sebagai refleksi atas peningkatan spiritualitas dan kepedulian terhadap sesama, dengan suasana yang penuh keceriaan dan semangat kebersamaan. Sambut Lebaran Idul Fitri, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah gelar Lomba Pawai Takbiran. Agenda tahunan yang diikuti puluhan grup peserta ini dihadiri ribuan warga dari berbagai daerah. Agenda yang diikuti puluhan peserta umum dan instansi ini disambut antusias ribuan warga Barabai yang memadati kawasan perkotaan Barabai, khususnya di lapangan Dwi Warna. Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Gusti Rosyandi Elmi mengatakan, agenda pawai takbiran ini merupakan wujud syukur kegembiraan umat Islam setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa Ramadan, sekaligus menjadi syiar Islam yang menghidupkan suasana malam kemenangan. Takbir keliling ini merupakan wujud syukur dan kegembiraan kita bertahan setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa Ramadan. Selain daripada itu, kegiatan ini juga menjadi syiar Islam yang menghidupkan suasana malam kemenangan dengan lantunan takbir yang menggema khususnya di seluruh penjuru kota Barabai. Adapun total hadiah dalam lomba ini senilai 15 juta rupiah untuk 6 kategori pemenang. Selain itu, agenda ini turut dihadiri unsur Porkopimda Hulu Sungai Tengah, Ketua Tim Penggerak PKK Deni Era Yulianti, dan Kepala SKPD Hulu Sungai Tengah Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Masih dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pemirsa, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah serahkan hadiah untuk para pemenang Lomba Bagarakan Sahur dan Lomba Pawai Takbiran tahun 2025. Adapun total hadiah dalam lomba ini senilai 30 juta rupiah untuk berbagai kategori pemenang. Juara 1 pawai takbiran pada kategori umum dari Remaja Masjid At-Taqwa, juara 2 dari Langgar Istiqomah Bulau Dalam, dan juara 3 dari Langgar Darul Mugarabin. Kemudian juara 1 kategori instansi dari Dinas Pendidikan, juara 2 dari Dinas BPPRD, dan juara 3 dari Sekretariat Daerah. Sedangkan untuk lomba Bagarakan Sahur, juara 1 grup Bima Cili dari Desa Haruyan, juara 2 grup Mister Project dari Desa Banua Jingah, dan juara 3 grup Bukat Berkarya dari Kelurahan Bukat. Penghargaan kepada para pemenang perlombaan ini diserahkan langsung Ketua Tim Penggerak PKK Hulu Sungai Tengah Deni Era Yulianti, Wakil Bupati Gusti Rosyandi Elmi, dan unsur Porkopimda Hulu Sungai Tengah. Juara 1 lomba Bagarakan Sahur yakni grup Bima Cili kembali ditampilkan dalam rangkaian pawai takbiran di depan kediaman rumah jabatan Bupati Hulu Sungai Tengah. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Nyalakan kembang api di Bundaran Simpang 4 Banjarbaru pada malam Hari Raya Idul Fitri secara sembarangan. Seorang pria yang mengaku warga Cempaka Banjarbaru diamankan petugas kepolisian. Kabak Ops Polres Banjarbaru Kompol Indra Agung Perdana Putra mengatakan tidak hanya sekali pria ini memainkan kembang api secara sembarangan. Pertama, kembang api mengenai salah seorang warga, dan kedua kalinya percikan kembang api hampir membahayakan pengendara. Jadi satu pemuda, tadi sudah dewasa ya, kita amankan karena petasan itu ke bawah. Jadi sempat ada dua yang kena namun tidak patah, terkena digerak dengan kejatuhan percikan. Jadi itu kami rasa itu sangat berbahaya. Demi keamanan dia dan teman-temannya itu harus kita amankan. Takutnya antar kelompok nanti terjadi perseteruan. Makanya kita amankan supaya netral, kita
Pihak kepolisian juga menyatakan pria ini akan diberikan pembinaan dan proses sesuai dengan peraturan yang berlaku, mengingat tindakan sembarangan yang dilakukan bisa berpotensi menimbulkan kecelakaan atau kerusakan. Masyarakat diimbau untuk tetap menjaga kedamaian dan keselamatan dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Pemirsa, perayaan Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Rumah Tahanan Rantau berikan remisi untuk warga binaan. Warga binaan kasus narkotika paling banyak yang mendapatkan remisi kali ini. Sebanyak 267 warga binaan Rumah Tahanan Kelas 2B Rantau menerima remisi Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Pemberian remisi sendiri mulai dari 15 hari hingga 45 hari, dengan syarat harus berkelakuan baik dan telah menjalani masa tahanan 2 tahun. Untuk kasus yang paling banyak menerima remisi yakni kasus narkotika, disusul oleh tindak pidana korupsi. Dalam pemberian remisi kali ini ada 2 warga binaan yang langsung bebas. PLT Kepala Rutan Rantau Rahmat Pijati mengatakan, total yang mendapatkan remisi 267 orang, 265 mendapatkan pengurangan masa tahanan, dan 2 orang langsung bebas. Pemberian remisi tahun 2025 ini sebanyak 267 orang, 2 orang langsung bebas. Untuk pemberian remisi Idul Fitri ini ada yang 15 hari, 1 bulan, dan paling banyak 1 bulan setengah. Paling banyak kasus narkoba. Nomor 1 kasus narkoba. Kedua ya pidana umum, yaitu gabung pidana umum dan ada yang tipikor. Harapannya setelah bebas nanti untuk warga binaan yang langsung bebas nanti harapan kami bisa berkumpul dengan masyarakat atau dan keluarga dan tidak melakukan tindak pidana yang seperti yang telah dilakukan. Warga binaan yang langsung bebas, Utoy, mengatakan dirinya telah menjalani hukuman selama 1 tahun 10 bulan 2 minggu dan langsung keluar setelah Lebaran ini. Rasanya bahagia ya, bisa ketemu sama keluarga, sama anak. Pertama kali dia enggak Pak menjalani ini jadi warga binaan ini ditangkap atau sering ya penggelapan? Kedua ya. Alasannya Pak ekonomi Pak? Warga binaan yang telah bebas diimbau agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, kami akan kembali. Yang penuh berkah ini, mari kita saling memaafkan, berbagi kebaikan, dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Dengan penuh kerendahan hati, kami memohon maaf lahir dan batin atas segala hilaf dan kesalahan. Semoga Idul Fitri membawa kebahagiaan serta keberkahan bagi kita semua. Ulun Muhammad Sarifuddin, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, beserta keluarga dan jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mengucapkan Selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bank Kalsel setia melayani, melaju bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa Ramadan baru saja kita laksanakan. Kita tentu berharap sedapat mungkin kemabruran amaliyah yang telah kita lakukan di dalamnya tetap dipertahankan dan dirawat dengan baik. Harapan kita dengan menjalankan puasa agar kita mencapai kualitas insan kamil, sebuah prestasi spiritual yang paling diidam-idamkan
seorang muslim. Insan kamil tidak lain ialah orang-orang yang menginternalisasikan sifat-sifat ketuhanan ke dalam dirinya. Sebagai orang yang telah berpuasa selayaknya, tidak saja menaruh kasih sayang dan perhatian kepada sesama manusia, tetapi juga kepada makhluk Tuhan yang lain. Hanya mereka yang berhasil meraih puasa mabrur yang dapat menjelaskan dan mengejawantahkan relasi ideal antara manusia, alam, semesta, dan Tuhan. Marilah kita merawat kemabruran puasa dengan terus memberikan energi positif bagi jiwa dan pikiran untuk senantiasa berpikir objektif, kreatif, dan proaktif. Kini saatnya kita menyambut kemenangan dengan mensucikan diri kembali ke jalan Tuhan yang diridai. Saya, Muhammad Tamrin, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah 2025 Masehi. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Disnaker Kabupaten Tapin melakukan monitoring pembagian THR ke beberapa perusahaan menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan hak pekerja terpenuhi sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Tapin melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin melaksanakan kegiatan monitoring pembayaran tunjangan Hari Raya tahun 2025 di berbagai perusahaan di wilayah Kabupaten Tapin. Langkah ini bertujuan untuk memastikan perusahaan telah memenuhi kewajiban mereka dalam memberikan THR kepada karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kabid HI dan Syarat Kerja Disnaker Tapin Parianto mengatakan hasil monitoring pihak perusahaan telah melakukan pembayaran THR dan melebihi dari ketentuan waktu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja RI. Berkat lancar Mandiri Tapin. Ya, gimana Pak untuk pembayaran THR-nya? Alhamdulillah semua perusahaan telah melaksanakan pembayaran THR jauh-jauh hari melebihi dari ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian. Ini dari hasilnya itu ada kuesioner atau gimana Pak misalnya? Ya, tadi kita menyampaikan kuesioner kepada pihak perusahaan selain terkait dengan tanggal dan jumlah karyawan yang terbayarkan THR-nya juga terkait dengan ketenagakerjaan secara umum, jumlah pekerja dan sebagainya. Itu apakah nanti Pak dilaporkan kemana Pak? Rencana akan kita sampaikan pelaporan tersebut ke Dinas Provinsi Kalimantan Selatan. Harapan ke depannya? Harapan kita untuk seluruh pekerja yang ada di Kabupaten Tapin, perusahaan seluruhnya dapat membayarkan THR-nya tepat waktu sesuai dengan arahan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan kepada pekerja dapat menggunakannya dengan secara bijaksana lah THR yang diterima tersebut. Sedikit Pak, kalau misalnya ada perusahaan yang tidak gimana Pak, melapor gimana? Ya, kami telah membuka posko THR baik kepada perusahaan ataupun pekerja. Mungkin ada kendala terkait dengan pemberian THR bisa menyampaikan kepada kami sehingga dapat kami carikan solusi untuk pemecahannya. Terima kasih Pak. Ya. Karyawan yang hingga saat ini belum menerima THR dapat segera melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan limpahkan berkas perkara dan barang bukti kematian jurnalis Juwita ke Denpom Ladal Banjarbaru. Sepekan berlalu, motif pembunuhan masih menjadi misteri di tangan penyidik.
Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Komisaris Besar Polisi Adam Erwindi mengatakan pihaknya baru saja melaksanakan gelar dan dilaksanakan penyerahan berkas dan barang bukti kepada Denpom Lanal Banjarmasin. Selanjutnya, penyidikan akan dilakukan oleh Denpom Lanal Banjarmasin. Dilaksanakan penyerahan berkas dan barang bukti kepada Pom Lanal Banjarmasin, Bapak. Karena hari ini kita sudah bersama dari rekan Pom Lanal Balikpapan juga, dan sudah sepakat bahwa berkas tersebut kita serahkan ke Pom Lanal Banjarmasin beserta barang buktinya. Selanjutnya penyidikan akan dilaksanakan oleh Pom Lanal Banjarmasin. Masih didalamin semua, jadi hanya itu saja yang bisa kita kasih. Pak, sedikit lagi Pak, ini kita baru pelimpahan berkas tersangka dan barang bukti, nanti didalamin lagi sama pihak Pom Lanal Banjarmasin. Okay. Sementara Komandan Denpom Lanal Balikpapan Mayor Laut Ronald Lodwig Ganap mengatakan, sesuai dengan perintah pimpinan, terduga pelaku diinstruksikan untuk dihukum seberat-beratnya. Sementara dari hasil pemeriksaan di Lanal Balikpapan, status klasi 1J masih sebagai terduga pelaku. Terkait penetapan juga akan diungkap oleh penyidik Denpom Lanal Banjarmasin. Tidak disembunyikan. Jadi ini kan kemarin itu di Balikpapan kan kita mengumpulkan bukti-bukti. Ya, kita mengumpulkan bukti-bukti karena kami kan pertama awal itu berdasarkan informasi awal. Nah, kemudian kita coba gali. Nah, setelah ini baru kita limpahkan ke Banjarmasin. Kenapa? Denpom Banjarmasin. Kenapa? Karena lokus dan tempus delictinya itu berada di wilayah hukum Denpom Lanal Banjarmasin. Sidik. Jadi dari penyelidikan ini udah naik ke tingkat penyidikan. Ya. Jadi sekali lagi kami mohon rekan-rekan wartawan bersabar. Pimpinan kita tetap bahwa yang bersangkutan instruksinya adalah dihukum yang seberat-beratnya. Dengan penyerahan berkas perkara dan sejumlah barang bukti, keduanya bersepakat akan secara transparan dan terbuka ke publik terkait perkembangan kasus ini. Sementara itu pemirsa, keluarga korban Juwita, jurnalis perempuan yang diduga dibunuh oleh oknum TNI AL, datangi Detasmen Polisi Militer Lanal Banjarmasin Sabtu siang. Keluarga korban berikan keterangan terkait kasus tewasnya Juwita beberapa waktu lalu. Keluarga korban Juwita, jurnalis perempuan yang diduga dibunuh oleh oknum TNI AL, penuhi panggilan pihak penyidik dari Detasmen Polisi Militer Denpom Lanal Banjarmasin untuk dimintai keterangan terkait kasus tewasnya Juwita beberapa waktu lalu. Didampingi tim kuasa hukum, keluarga korban memberikan kesaksian kepada penyidik untuk memperkuat tuduhan kepada terduga pelaku. Tim kuasa hukum korban menilai 2 alat bukti serta pengakuan terduga menjadi penguat Juwita menjadi korban pembunuhan berencana. Kami hari ini memenuhi panggilan dari penyidik polisi militer untuk pemeriksaan saksi untuk menguatkan berkaitan dengan tuduhan kepada terduga pelaku seperti itu. Jadi di antaranya ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan kronologis, mengetahuinya kapan dalam hal itu. Tapi yang tadi sama-sama kita sepakat dan juga di keluarga langsung mendengar dari kami kuasa dan juga keluarga bahwa yang dituduhkan kepada terduga pelaku ini berkaitan dengan pembunuhan berencana. Jadi kami mengapresiasi dari penyidik bahwa itu yang utama dituduhkan, yang setidaknya ini menjadikan bersama bahwa itu bentuk profesional dan bentuk transparansi dalam proses penyidikan. Yang jelas ada 2 bukti permulaan itu kalau menurut kami sih selaku kuasa dan juga keluarga korban sudah terpenuhi seperti itu. Dan yang paling kuat adalah adanya pengakuan. Kami mengucapkan terima kasih buat penyidik dari Den Lanal Banjarmasin, juga Pomal Balikpapan Banjarmasin. Terima kasih udah mengupas kasus ini, membantu seterang benderangnya. Hukuman terberat untuk sesuai dengan perbuatan. Sementara Denpom Lanal Balikpapan sudah menyerahkan beberapa barang bukti dan terduga pelaku ke Denpom Lanal Banjarmasin guna menjalani penyelidikan lebih lanjut. Saya kesini menyerahkan terduga pelaku, gitu, karena terduga pelaku ini kan anggota Lanal Balikpapan, sekaligus bukti-bukti yang menguatkan. Nah itu, jadi saya sudah serahkan ke Denpom Lanal Banjarmasin untuk dilaksanakan proses penyidikan. Jadi dari tingkat penyelidikan sekarang sudah naik ke tingkat penyidikan.
Juwita merupakan seorang jurnalis perempuan media online di Banjarbaru yang ditemukan tewas di kawasan Gunung Kupang 22 Maret kemarin. Mulanya kematian Juwita diduga akibat kecelakaan tunggal. Namun, usai adanya penyelidikan lebih lanjut terungkap adanya dugaan keterlibatan oknum TNI AL berinisial J yang merupakan kekasih korban. Keadilan bagi Wartawati Juwita. Jurnalis Banjarbaru gelar aksi di depan kantor Direktorat Kriminal Umum Polda Kalimantan Selatan, minta aparat hukum usut tuntas perkara almarhumah Juwita. Di sela gelar perkara dan pelimpahan perkara Polda Kalimantan Selatan kepada Denpom Lanal Balikpapan dan Banjarmasin, sejumlah jurnalis di kota Banjarbaru menunjukkan aksi solidaritas di depan kantor Direktorat Kriminal Umum Polda Kalimantan Selatan. Mereka meminta agar kasus kematian Wartawati Juwita diusut tuntas tanpa ada yang ditutup-tutupi. Selain itu, para jurnalis menginginkan agar Denpom Lanal Banjarmasin yang saat ini menangani kasus kematian Juwita agar terus mempublikasi hasil penyelidikan ke publik. Koordinator aksi Suroto mengatakan pihaknya menginginkan proses penyidikan yang dilakukan Denpom Lanal Banjarmasin terbuka tanpa ada yang ditutupi. Kami tentunya berharap bahwa kasus ini diselesaikan secara tuntas. Dan apa yang dilakukan teman-temannya adalah bentuk ekspresi solidaritas teman-teman kepada almarhum. Kami ingin bahwa semua ini selesai dengan terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kita semua harus kawal lah. Kita sesama-sama jurnalis, sesama rekan-rekan satu profesi, mari kita kawal bersama-sama agar kasus ini bisa selesai dengan tuntas dan gamblang. Akhirnya pelaku dapat dihukum sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Diketahui saat ini terduga pelaku pembunuhan Juwita berinisial J berpangkat Klassis 1 tengah diamankan di Denpom Lanal Banjarmasin pasca penyerahan barang bukti dan berkas perkara dari Polda Kalimantan Selatan. Penyidikan kasus ini akan ditangani Denpom Lanal Banjarmasin. Meski demikian, sampai saat ini belum ada penetapan tersangka dari aparat penegak hukum. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa, bulan Ramadan menempa umat Islam untuk senantiasa menjaga diri dan ibadah dengan tekun, dan Idul Fitri menjadi simbol hari kemenangan. Selalu ada hikmah dalam perjuangan, khususnya Ramadan dan Idul Fitri. Berikut dialog kami bersama dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kalimantan Selatan, Dr. HM Tamrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berada di hari kemenangan. Dan tentunya banyak hal yang kita petik dari 1 bulan lamanya kita berjuang dengan riyadhah di bulan Ramadan. Dan pemirsa, pada hari ini tentu saja di momen kemenangan, saya sudah bersama dengan narasumber kita, Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Dr. Haji Muhammad Tamrin MMPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik ya Pak ya, karena kita sudah menjalani riyadhah, boleh kita katakan seperti itu, di bulan suci Ramadan. Selama 1 bulan. Ya, selama 1 bulan dalam penggemblengan untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Dan tema kita pada kali ini memaknai kemenangan. Tentu kalau kita berbicara mengenai kemenangan, ini adalah hal yang kita banggakan karena sebelumnya kita sudah berjuang dan saatnya kita meraih kemenangan. Baik Bapak, kita langsung saja berbicara mengenai memaknai hari kemenangan dengan Idul Fitri tentunya. Lalu apa makna mendalam Pak Kanwil yang bisa kita petik sebagai umat Islam khususnya di Kalimantan Selatan dengan apa yang sudah kita capai di hari kemenangan? Untuk Kalimantan Selatan yang penuh religius, masyarakat yang mayoritas Islam, kemudian masyarakat yang kita kenal dekat dengan para alim, para ulama dan tuan guru, dan masjid, musala diikuti secara berjamaah, baik itu salat subuh, salat 5 waktu, kemudian juga salat isya dan tarawih serta darusan Al-Quran. Kita melihat
dari makna sebelumnya adalah menjalankan ibadah Ramadan sebagaimana Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat yang terdahulu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi ini adalah panggilan untuk orang yang beriman, khitabnya begitu khusus. Karena puasa ini juga telah diwajibkan kepada umat yang terdahulu seperti umat Yahudi, Nasrani, Majusi, itu ada puasa-puasanya. Termasuk juga umat Buddha, kemudian umat Hindu. Inilah bahwa Islam juga saling menghargai, saling menghormati, dan umat lain yang ada di Indonesia juga saling menghargai. Kita lihat suasana berbuka puasa yang dilaksanakan, yang disajikan oleh umat Kristen, yang disajikan oleh umat Hindu, Buddha. Ini adalah bentuk moderasi beragama, yaitu wa'tasimu, yaitu bersama-sama. Kemudian di sana juga ada makna toleransi antar umat beragama. Kembali kepada makna beriman. Dalam beriman ini adalah titik tekannya, siapakah orang-orang yang beriman itu? Kita kembali kepada surah Al-Baqarah ayat 1-3. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif Lam Mim, hanya Allah yang mengetahui. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, tidak ada keraguan. Al-Qur'an sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Kemudian dilanjutkan, allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman itu adalah beriman kepada yang gaib. Ini malah. Wa yuqimuna shalah, mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menafkahkan sebagian rezeki yang dia peroleh. Jadi yang terpenting yang kita maknai di sini adalah orang-orang yang beriman itu beriman kepada yang gaib. Berpuasa di bulan Ramadan tanpa bersahur ini, tanpa bersahur, tapi karena dia beriman, sahur itu ada sebagai perantara dan berkah. Tapi kalau tidak sempat, dia tetap berpuasa begitu. Ada orang yang tidak berpuasa, tidak makan dan tidak minum selama setengah hari penuh, dia akan sakit. Karena yu'minuna bil ghaib itu tidak ada, beriman kepada yang gaib itu. Maka itu orang yang berpuasa sahur ataupun tidak, karena dia beriman, dia akan terus. Ini makna daripada yang orang yang beriman kepada yang gaib. Saya ingin sampaikan tentang beberapa referensi tafsir tentang Al-Baqarah ayat 1-3. Pada saat itu Rasulullah SAW sesudah salat subuh, beliau berpaling kepada para sahabatnya. Wahai para sahabatku, memaknai tentang Al-Baqarah ayat 1-3. Siapakah iman yang menakjubkan? Nah ini. Jadi yu'minuna bil ghaib itu adalah iman yang menakjubkan. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi beriman kepada yang gaib itu dimaknai oleh Rasulullah, siapakah iman yang menakjubkan? Wahai para sahabatku, sungguh kata para sahabat, iman yang menakjubkan itu adalah para malaikat. Kata Rasulullah, jelas para malaikat itu beriman kepada Allah karena dia tercipta sebagai makhluk yang untuk mengabdi kepada Allah. Pada saat dia diciptakan, pada saat dia diciptakan malaikat itu berdiri, maka berdiri selama ini sampai akhir zaman. Pada saat dia diperintahkan mengangkat arsy, maka itu adalah tugas yang utama, dia tidak akan melaksanakan tugas yang lain. Pada saat dia mencabut nyawa Israel,
Dia adalah diutus hanya mencabut nyawa. Itulah tugas malaikat. Jibril alaihissalam mengantarkan wahyu kepada para nabi, khususnya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi iman yang menakjubkan itu hal yang wajar bagi malaikat. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, siapakah iman yang menakjubkan? Ya engkau ya Rasulullah dan para rasul. Wajarlah para rasul, para nabi itu imannya menakjubkan, karena dia menerima wahyu dari Allah langsung, karena dia menerima perintah Allah langsung. Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Quran. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam yaitu kitab Taurat. Kemudian Nabi Isa alaihissalam kitab Injil, dan Nabi Daud alaihissalam kitab Jabur, dan suhuf-suhuf yang lain juga disampaikan kepada Nabi ini. Jadi wajar mereka itu iman yang menakjubkan, karena mereka langsung atas mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, siapakah iman yang menakjubkan? Kami, kata para sahabat. Jelas kau adalah orang-orang yang beruntung, kata Rasulullah. Kamu melihat aku berdakwah, kamu melihat aku sholat, kamu melihat aku bersama dengan kamu, melihat tutur kataku, dan melihat perilakuku, sehingga engkau mencintai aku dan beriman kepadaku. Jelas engkau adalah iman yang menakjubkan, wahai para sahabatku. Sungguh iman yang menakjubkan menurut referensi tafsir itu adalah umatku yang tidak bertemu dengan aku. Dia tidak pernah bertemu dengan aku. Dia tidak melihat wajahku dan bentuk tubuhku. Dia tidak pernah melihat aku salat bersama aku. Dan dia tidak pernah melihat tutur kataku. Dan dia tidak pernah melihat aku beradaptasi, berhablu minan nas kepada umatku. Tapi dia beriman. Inilah iman yang menakjubkan. Umat-umatku yang tidak pernah bertemu dengan aku, yang tidak sejaman dengan aku, yang tidak bersama dengan aku, tapi mereka beriman. Wahai para pemirsa sekalian di PRI Kalimantan Selatan yang ulun hormati, bahwa Rasulullah sangat membanggakan dan sangat ingin bertemu dengan umat-umatnya yang tidak sejaman dengan beliau, yang tidak pernah bertatapan muka tapi beriman kepada Rasulullah. Kenapa saya menyampaikan dengan kesedihan ini? Karena Rasul sangat memuji bahwa iman yang menakjubkan adalah iman orang yang tidak bertemu dengan Rasulullah, tidak sejaman dengan Rasulullah, tapi dia beriman kepada Rasulullah. Inilah makna dari sebuah keimanan, dari sebuah manifestasi keimanan kepada Allah. Yu'minuna bil ghaib. Para pemirsa sekalian yang saya hormati, warga benua Kalimantan Selatan yang ulun hormati, sebentar lagi kita akan memasuki Idul Fitri. Aid adalah kembali, Fitri adalah kesucian. Pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar pada saat ingin melaksanakan sholat. Beliau mengatakan mimbar yang disunnahkan adalah memang 3 tingkat. Tingkat pertama Rasulullah mengatakan amin. Kemudian naik ke tangga yang kedua, amin, kata Rasulullah. Dan naik tangga yang ketiga, amin, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga salah seorang sahabat mengatakan, yaitu Mu'adz bin Jabal, apa hikmahnya ya Rasulullah? Kalimat amin yang kau ucapkan itu sungguh menakjubkan bagi kami yang mendengar, tetapi tidak tahu maknanya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Jibril berbisik kepadaku pada saat aku menaiki mimbar yang pertama, wahai Muhammad, sungguh umatmu
yang menemui bulan Ramadan tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka dia adalah orang yang berdosa dan dia akan masuk neraka. Semoga Allah menjauhi dia dari neraka. Lalu Rasulullah mengatakan amin, kata Rasulullah. Meskipun hamba-hambanya tidak berpuasa menyumpai bulan Ramadan, tapi Rasulullah tetap mendoakan semoga dia tetap selamat daripada api neraka. Ini makna yang pertama. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Kemudian yang kedua, tangga yang kedua, amin, kata Rasulullah. Mu'ad bin Jabal mengatakan, apa hikmah amin yang kedua ya Rasulullah? Hikmah amin yang kedua adalah bahwasanya apabila dia mendapati kedua orang tuanya selama ini, kemudian dia durhaka kepadamu, kepada kedua orang tuanya, kata Jibril, maka dia akan masuk neraka, kata Jibril. Semoga Allah menjauhi dia dari neraka, amin, kata Rasulullah. Semoga dia diampuni. Hadirin sekalian, sedikit saya ingin menguraikan tentang berbakti kepada kedua orang tua ini, sehingga Rasulullah mengaminkan orang yang durhaka supaya kembali berbakti kepada kedua orang tuanya. Al-Quran Surah Al-Luqman ayat 114 menyatakan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Aku wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang mengandung selama 2 tahun dan menyapihnya selama, saya ulangi, mengandung kemudian menyapihnya selama 2 tahun, susah di atas susah, wahnan ala wahnin. Maka kalimat yang terakhir, anishkurli wali walidayka ilal masir, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Allah mensejajarkan kesyukuran kepada anak manusia, kepada manusia semuanya, agar berterima kasih kepada Allah dan ibu bapaknya. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtul walidain. Keridaan Allah tergantung kepada keridaan orang tua, dan marahnya Allah tergantung kepada marahnya kedua orang tua. Apa yang telah kita persembahkan kepada kedua orang tua kita? Penghormatan apa yang telah kita sampaikan kepada kedua orang tua kita? Pakaian apa yang telah kita persembahkan kepada kedua orang tua? Minuman apa yang kita hadiahkan? Tutur kalimat kata yang kita sampaikan? Sehebat apapun pangkat dan jabatanmu, tidak ada artinya kalau kamu durhaka kepada orang tua. Sehebat apapun kekayaanmu, kehebatanmu, tetapi kamu tidak bersama dengan orang, tidak akan Allah meridai segala sesuatu dalam kehidupanmu. Itu amin yang kedua. Amin. Amin yang kedua itu. Dan amin yang ketiga ini adalah amin yang terakhir pada saat tangga yang ketiga, yaitu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila disebutkan namamu, kata Jibril, dia tidak menyahuti. Maksudnya tidak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia ada termasuk golongan yang tidak baik. Maka semoga dia menjadi orang yang baik. Amin, kata Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya itu, bersalawat kepada Nabi itu adalah hal yang sangat mulia, dan itu adalah isyarat sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Para pemirsa TVRI yang saya hormati dan saya muliakan, 3 makna. Kemudian ada lagi cerita yang ingin saya sampaikan. Pada saat Rasulullah SAW berjalan menuju lapangan atau masjid hari raya, pada saat hari raya itu dia bertemu dengan seorang anak.
seorang anak yang sedang menangis tanpa pakaian. Maka Rasulullah menyapa, wahai anakku, kenapa engkau menangis? Siapakah engkau, wahai manusia? Berapa orang yang lewat tidak ada yang menyapaku, hanya engkau. Dan Rasulullah pun masih diam. Wahai anakku, kenapa gerangan engkau menangis dan bersedih pada hari raya Idul Fitri ini? Sungguh wahai manusia, ibuku telah meninggalkan aku, ayahku telah wafat, dan ibuku telah kawin lagi dengan seorang laki-laki, dan semua harta peninggalan ayahku diambil ayah tiriku. Maka aku sekarang tersingkirkan dari keluargaku. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai anakku, aku adalah sebagai ayahmu, dan Aisyah sebagai ibumu, dan Fatimah adalah sebagai saudaramu, dan Hasan dan Husain adalah saudaramu. Marilah kita bersama-sama dengan aku. Maka kemudian Rasulullah mengambilkan pakaian yang terbaik, kemudian memakaikan minyak wangi di bulan yang penuh suci itu, yaitu di Idul Fitri itu, kemudian memberikan makan kepada anak itu, sehingga anak itu pun tersenyum dan tertawa. Kemudian teman-temannya bertanya, wahai anak, kenapa kamu bisa tertawa? Sungguh aku mempunyai seorang ayah, yaitu Muhammad, dan aku mempunyai saudara Hasan dan Husain, dan saudara perempuanku adalah Fatimah, dan aku mempunyai ibu. Semuanya itu adalah karena Rasulullah. Maka teman-temannya berbicara, seandainya aku menjadi yatim, aku akan bergembira kepada kamu. Inilah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita tiru. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia adalah menyempurnakan akhlak manusia. Dan dalam ayat yang lain menyatakan, laqad qana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu terdapat uswatun hasanah, contoh yang baik. Rasulullah sebagai contoh, sebagai Rasul yang baik, sebagai imam yang baik, sebagai kakek yang baik, sebagai pendakwah yang baik, sebagai panglima yang baik. Semua manusia dari lapisan kalangan beliau sapa, dan beliau bersama-sama mengajak, apalagi anak kecil ini di bulan yang penuh berkah, yaitu di hari raya Idul Fitri. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, makna ini adalah makna yang sangat bermanfaat, yaitu menuju kemenangan Idul Fitri dengan hikmahnya. Kemudian kita lihat masyarakat Kalimantan Selatan ini masyarakat yang religius. Alhamdulillah kita mendapatkan dukungan utamanya dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini Bapak Gubernur Haji Muhyiddin telah memfasilitasi Masjid Raya Sabil Muhtadin untuk menjamu masyarakat Kalimantan Selatan. Alhamdulillah rata-rata yang berbuka puasa di Masjid Raya itu lebih dari 1.000 setiap harinya. Dan pelaksanaan sholat tarawih dan sholat isya di Masjid Raya Sabil Muhtadin melebihi daripada tahun-tahun yang kemarin, yaitu rata-rata masjid penuh 4.000 sampai 3.000 gitu. Kemudian kita juga melaksanakan Qiyamul Lail yang dipimpin oleh para ustadz dan tuan guru, yaitu pada saat malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Itu bisa diikuti Qiyamul Lail, amalan-amalan untuk mendapatkan segala kebaikan dan keberkahan dan doa yang diijabah Allah, utamanya menunggu Lailatul Qadar. Hadirin sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, semoga kegiatan kita selalu mendapatkan barakah dan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala dukungan, terima kasih atas segala perhatian. Semoga TVRI Kalimantan Selatan
selalu bersama kita. Amin. Pak Kanwil, ini yang menarik tadi dari makna dan tauladan uswatun hasanah yang diambil dari makna kemenangan dari Rasulullah SAW. Nah, tentu apa yang menjadi pesan penting yang bisa kita ambil sebagai umat Islam pasca kemenangan? Pasca kemenangan ini bahwasanya bahwa bermakna puasa itu ya, salah satu hadis Nabi yang saya masih ingat, surga itu merindukan 4 golongan ya. Talil Quran, orang yang membaca Quran. Wa hafizil lisan, orang yang menjaga lisannya. Wa mut'imin ji'an, mereka yang memberi makan. Dan yang terakhir adalah, yang keempat adalah wassoimin fi syahri Ramadan, adalah mereka yang berpuasa. Di antara 4 golongan yang dirindukan surga, pertama orang yang membaca Al-Quran, yang kedua menjaga lisannya, yang ketiga adalah memberi makan orang yang berpuasa, dan yang keempat mereka yang berpuasa. Di antara yang 4 itu, amalan yang tertinggi itu adalah memberi makan orang yang berpuasa atau memberi makan orang yang lapar. Makna sosialnya di sini adalah bagaimana kita berbagi, tidak hanya di bulan Ramadan ini. Maka itu saya sangat sangat mendukung ya, ada Jumat Berkah, kemudian makan siang gratis yang diprogramkan oleh Bapak Presiden kita Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka, sehingga ini menjadi acuan kita bahwa kemenangan itu tidak hanya kita yang menang, tapi kita menang bersama-sama untuk menikmati kehidupan ini, terutama untuk bisa makan di sekitar kita dan orang-orang yang perlu kita perhatikan. Artinya tidak hanya ketika di kemenangan saja, cukup di Idul Fitri, namun setelah di bulan-bulan lainnya ini terus dilanjutkan seperti itu Pak. Iya, akan berlanjutkan seperti program makan siang bergizi, kemudian juga berbagi seperti Jumat Berkah, kemudian juga menghadiri mendatangi anak-anak yatim piatu, kemudian juga ada asuhan dari kalangan orang-orang yang agnia untuk mengangkat anak-anak sebagai anak asuhnya begitu. Baik, ini makna yang luar biasa, Masya Allah. Hikmah kemenangan itu tidak sekedar ketika kita 1 bulan lamanya dengan tadi tauladan yang sudah disampaikan oleh Pak Kanwil, bahwa tidak cukup sampai di sana, tapi kita harapkan di bulan-bulan lainnya ini menjadi hal penting yang bisa kita terus bisa lanjutkan. Masya Allah, dan ini tentu sangat mendalam bagi pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, juga pesan yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Bapak, terima kasih sudah sharing dan juga berbagi bersama kita di hari kemenangan berkaitan dengan memaknai kemenangan di Idul Fitri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dialog tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Kalimantan Selatan hari ini. Saya Bella Azadi, atas nama kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua.